Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir dan tadabbur surah Al-Fatihah. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada ayat yang ketiga. Sekarang kita akan melanjutkan pada ayat yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Apa artinya? Pemilik hari kiamat, ya. Maliki yaumiddin, ya. Pemilik hari kiamat. Malik ini adalah sifat bagi Allah. Ada dua qiraah dalam ilmu qiraah, ya. Yang pertama memanjangkan maliki yaumiddin, itu diartikan pemilik, bisa juga diartikan penguasa. Yang kedua qiraah membaca mim pendek, maliki yaumiddin. Cuma kita di Indonesia ini imamnya ya harus mengikuti maliki. Kalau maliki nanti terdengar agak aneh sebagian. Lalu apa faedahnya? Ternyata perbedaan qiraah ini memiliki faedah. Faedah yang pertama yang berkaitan masalah, ya, tafsir daripada Malik itu sendiri. Kalau membacanya dengan maliki, maka bisa diartikan dengan pemilik hari pembalasan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang betul-betul memiliki secara absolut semua makhluk, semua ketetapannya, semua apa yang dikehendaki oleh Allah. Pemilik yang betul-betul berkuasa untuk memiliki. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk, baik malaikat, manusia maupun yang lainnya, yang bisa menghalang-halangi, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam memiliki sesuatu. Dia adalah pemilik langit, bumi, semua makhluk-makhluk Allah yang besar. Kemudian yang kedua adalah maliki, yang diartikan raja. Malik berarti dia merajai semuanya, makhluknya. Betul-betul dimaknai sebagai raja yang absolut, yang kerajaannya, ya, tidak terbatas oleh makhluk manapun. Kalau manusia, maliki pemilik, tapi belum tentu raja. Pemilik tapi belum tentu menguasai apa yang dimilikinya. Artinya kepemilikannya bersifat sementara, relatif. Kita hari ini memiliki kesehatan. Suatu ketika Allah menghendaki jatuh sakit, maka kita tidak bisa menolak. Hari ini ada yang memiliki harta, suatu ketika datang musibah, maka tidak bisa terhindarkan. Ya. Ada yang memiliki rumah, datang musibah, naudzubillah, kebakaran misalnya, maka tidak bisa terhindarkan. Kemudian ada manusia yang menjadi raja, tapi belum tentu memiliki kekuasaan maupun kerajaannya, ya. Contoh misalnya adalah, boleh jadi dia raja, tapi dia tidak bisa memiliki dirinya sendiri ketika kemudian Allah berkehendak untuk mencabut atau mengakhiri hidupnya seorang raja. Ya, raja-raja di dunia yang merasa paling berkuasa seperti Fir'aun. Maka meskipun dia punya kerajaan, kekuasaan, ya ketika itu melawan Nabi Musa alaihissalam, ketika dihancurkan Allah, maka Fir'aun tidak bisa berbuat apapun untuk menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat nanti, dialah Allah Subhanahu wa taala raja yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Bahwasanya hari kiamat adalah milik Allah. Dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha berkuasa. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari pembalasan nanti, membuat seluruh makhluk tidak ada satupun yang berbicara.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma taqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada satupun yang berbicara kecuali bagi orang yang telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Seperti ketika Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW nanti pada hari kiamat, beliau adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kematian, karena seluruh manusia ini akan dimatikan secara serentak, dan manusia pertama yang akan dihidupkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad isfa' wasyafa', wahai Muhammad sampaikanlah syafaat, maka engkau akan diberikan hak untuk menyampaikan syafaat kepada umat ini. Maka beliau kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia pada saat itu tidak ada satupun yang berani berbicara kecuali dengan berbisik-bisik. Allah berfirman, wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Suara manusia pada hari itu tunduk, ya. Suara tidak lagi terdengar, dan engkau hanya mendengar kecuali bisikan manusia, bisikan-bisikan yang menjadi pemikiran tentang nasib mereka akan berakhir di mana. Kemudian pada hari itu merupakan hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir. Penyesalan yang tidak akan pernah bisa terbayarkan oleh apapun. Kalau hari ini penyesalan mungkin bisa diperbaiki pada hari esok kalau masih ada kesempatan hidup. Tapi di akhirat bagi orang kafir penyesalan sudah tidak lagi berguna. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 26. Al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Kerajaan pada hari kiamat, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan pada hari kiamat, dan hari itu merupakan hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir. Sehingga mereka mengharapkan kenapa tidak diciptakan sebagai debu. Wa qalu ya laitani kuntu turaba. Dan mereka orang kafir berkata, saking menyesalnya mereka karena mereka sudah mengetahui tempat akhir mereka adalah di neraka, naudzubillah min dzalik, selama-lamanya, sehingga mereka mengungkapkan penyesalan mereka, ya laitani kuntu turaba, kenapa dahulu aku tidak menjadi debu saja. Ya, manusia diciptakan oleh Allah untuk dihidupkan kembali, dan setelah itu akan menerima balasannya. Jami'ah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka hari kiamat itu merupakan hari yang menentukan. Manusia akan dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan adalah yang pertama adalah golongan yang selamat atau yang bahagia. Yang kedua adalah golongan yang celaka atau yang sengsara. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 105. Yauma ya'ti la takallafu nafsun illa bi'idnih wa minhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari kiamat tiba, maka tidak ada satupun jiwa yang berbicara, dan di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang sengsara. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ketika Allah menetapkan 4 perkara bagi manusia di alam rahim. Fayu'maru bikatbi rizqihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. Maka malaikat yang meniupkan ruh, setelah sempurna ruh manusia ditiupkan, maka dituliskan untuk manusia itu 4 perkara yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya, rezekinya, amalnya, atau ditentukan nasibnya di akhirat nanti, apakah sa'id bahagia atau saqiyun ataupun sengsara celaka sebaliknya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu keselamatan seperti yang dibacakan oleh imam kita tadi. Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa
anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Rabbnya dan mampu menahan nafsunya, fa innal jannata yal ma'wa, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang tidak ada kecelakaan, yang tidak ada masalah apapun seperti masalah-masalah di dunia ini, tidak ada musibah, tidak ada kesedihan, ya, tidak ada kerutan, tidak lagi pertengkaran antara suami dan istrinya, tidak lagi pertengkaran antara sahabat dengan temannya dan sebagainya. Dia akan mendapatkan kehidupan abadi, bahagia di dalam surga. Namun bila sebaliknya, ya, di tempat neraka, nauzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang Maha mengatur. Ini termasuk salah satu bentuk dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang-orang yang dahulu menguasai dunia ini, orang-orang yang hidup dengan keangkuhan dan kesombongan, baik dengan harta, dengan kekuasaan mereka, dengan kekuatan mereka, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari itu tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan, disembunyikan oleh manusia. Semuanya akan ditampakkan apa yang selama ini dirahasiakan oleh manusia dalam kehidupan dunia. Kalau hari ini kita bisa menyembunyikan apapun yang kita rahasiakan, tapi pada hari esok semua yang kita rahasiakan akan terlihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tu'raduna la takhfa 'alaikum khafiyah." Pada hari itu akan ditampakkan sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi dari kalian manusia. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipanggil satu persatu untuk mempertanggungjawabkan. Dan pada hari itu semua akan memberikan kesaksian atas apa yang dilakukan. Kalau hari ini lisan bisa berdusta, lisan bisa melawan kejujurannya sendiri, hari esok Allah mengunci lisan manusia sehingga tidak lagi bisa memberikan kesaksian. Maka pada hari itu ia memberikan kesaksian atas seluruh perbuatan manusia adalah sebagian anggota tubuhnya. Allah berfirman dalam surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, pada hari kiamat, kami mengunci mulut manusia, dan yang berbicara kepada kami untuk menyampaikan kesaksiannya adalah tangan mereka. Memberikan kesaksian kepada kami adalah kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi hari ini alhamdulillah, misalnya Allah berikan kita taufik melangkah ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah atau ke tempat-tempat yang baik, akan berikan kesaksian, oh si fulan selalu melangkahkan kakinya ke tempat yang baik, ya, selalu membantu orang lain di tempat ini, di tempat itu, selalu membawa, ya, nilai-nilai kebaikan, ya, di tempat ini. Jadi semua akan memberikan kesaksian kaki kita, sehingga tidak ada lagi yang sia-sia. Dalam perspektif ajaran Islam, jangan kita berpikir meskipun tidak dapat balasan, nanti Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan balasan. Semuanya meninggalkan jejak kebaikan sebagaimana jejak keburukan. Jejak keburukan, ya, akan diperlihatkan balasannya, demikian pula jejak kebaikan. Maka setiap kebaikan dan keburukan betul-betul akan dibalas seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perbuatan baik sekecil dan seringan apapun akan dilihat oleh manusia. Demikian pula dengan perbuatan maksiat sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kulit manusia ini juga berbicara, memberikan kesaksian kepada mereka. Sebagaimana perkataan orang-orang kafir nanti pada hari kiamat dalam surah Fussilat ayat 21.
Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Mereka berkata, yaitu orang-orang kafir yang sangat menyesali ya, diri mereka itu kepada kulit mereka. Mengapa kalian memberikan kesaksian kepada kami terhadap kami? Ya, artinya memberikan kesaksian, tapi kesaksian yang mencelakakan mereka, bahwa mereka tidak beriman kepada Allah. Lalu kulit-kulit mereka berkata, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit mereka mengatakan, kami dibuat mampu untuk memberikan kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala sesuatu itu berbicara. Jadi semua berbicara dengan bahasanya masing-masing. Bagaimana hakikat kulit kita berbicara, kaki tangan kita berbicara dalam memberikan kesaksiannya terhadap masing-masing manusia, itu wallahu alam seperti apa. Tapi yang jelas semua perbuatan manusia, catatan hidupnya akan ya, disaksikan dan akan ya, dilaporkan oleh sebagian anggota tubuhnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasiat, pesan yang sangat penting kepada orang-orang beriman tentang apa yang mesti kita siapkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Jadi prinsip orang beriman, dia mempersiapkan dengan kesempatan hidup dan dengan segala apa yang dimiliki untuk mendapatkan akhiratnya. Dan tentu akhirat yang ingin kita dapatkan adalah kehidupan yang baik, dan tidak ada cara untuk mendapatkan kehidupan yang baik, yang selamat di akhirat nanti, kecuali dengan kita menghabiskan waktu hidup kita dalam kebaikan-kebaikan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan juga ada pesan Umar kepada kita sekalian. Beliau berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri masing-masing kalian sebelum nanti kalian akan dihisab. Artinya introspeksi, evaluasi. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Umar bin Khattab itu ya, selalu menghisab dirinya sebelum beristirahat di malam hari. Dan dia mengatakan kepada dirinya sendiri, wahai Umar, apa yang sudah kamu perbuat hari ini untuk ya, masyarakat, untuk orang-orang yang kau pimpin. Kita pun juga ya, bisa melakukan seperti itu ya. Sholat kita apakah sudah berjamaah kita lakukan pada hari ini lengkap, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah sudahkah kita lengkapi? Katakanlah yang rajin puasa Senin Kamis, kemudian juga sedekah, kemudian juga infak. Jadi selalu yang menjadi pikiran kebaikan dan kebaikan. Lalu dosa kita, dosa apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Dosa lisan, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran, dosa kepada tetangga, dosa kepada kaum muslimin, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muhasabah ini bermanfaat ketika kita kemudian berusaha untuk melangkah memperbaiki diri. Oh, dosa ini berarti besok kita tinggalin. Perkara kemudian kita jatuh ke dalam dosa yang sama, nah itu yang jelas kita sudah berikhtiar. Yang menjadi masalah ketika kemudian kita menyengaja melakukan satu dosa yang sama. Tapi kalau toh kemudian kita terjatuh kembali, tentu yang pertama itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita mesti tetap mengevaluasi diri kita, berusaha untuk memperbaikinya kembali. Kemudian beliau mengatakan, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menimbang
semua amalan manusia. Ya. Mana di antara amalan manusia yang paling berat? Apakah amalan baiknya atau amalan buruknya? Dan salah satu amalan yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan seorang muslim dari kiamat adalah tauhid. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, kalimat tauhid la ilaha illallah yang senantiasa dengan mudah dan lancar ringan diucapkan oleh lisan sebagian kita, itu akan memberatkan timbangan amal kita. Kapan? Manakala kita mengetahui syarat-syarat kita laksanakan, konsekuensi daripada kalimat tauhid tersebut yang mengharuskan seorang muslim tidak lagi bertuhan kecuali hanya kepada Allah, yang mengharuskan seorang muslim meninggalkan segala bentuk kesyirikan, yang mengharuskan seorang muslim meninggalkan paranormal, katakanlah orang pintar, para dukun yang hari ini banyak bergentayangan lewat tontonan tayangan HP kita. Bahkan baru-baru ini kan ada perseteruan antara si merah dengan si apa itu namanya, si hitam. Wallahu alam. Ya. Jadi ini adalah satu potret kehidupan yang harus kita waspadai, terutama generasi remaja anak-anak, sehingga menanamkan akidah, membina akidah itu satu keharusan yang menjadi agenda kita, terutama para orang tua. Ya, karena suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, atadri ma haqqul ibad wa ma haqqul ibad Allah?" Wahai Mu'az, tahukah apa hak Allah kepada manusia dan apa hak manusia kepada Allah? Ya, Allah Rasulullah alam, jawaban para sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, hak Allah an ta'buduhu wa la tusyrik bihi. Engkau senantiasa beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Kita tidak menjadikan tandingan. Oh, dia punya kekuatan, oh dia punya ilmu gaib, oh dia bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan di rumah sakit, oh dia orang pintar. Karena orang yang datang tidak pintar, makanya dia pintar. Coba kita tinggalkan, bodoh dia. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kemudian Umar mengatakan, fa innahu ahwana 'alaikum bil hisab godan an tuhasabu anfusakum al-yawm. Sungguh tatkala kalian menghisab diri kalian hari ini di dunia, itu akan lebih meringankan hisab kalian kelak pada hari kiamat. Karena setiap manusia itu akan dihisab. Berat ringannya hisab tergantung berat ringannya dosa yang kita bawa. Kalau ibarat kita masuk ke suatu negara, kita akan diperiksa di imigrasi, keimigrasian. Makin berat koper kita, ya, terutama pada saat kepulangan di tanah air itu kan diisi dengan zam-zam ya, kalau jamaah umrah, atau diisi dengan jubah baru untuk oleh-oleh. Maka makin lama pemeriksaannya, Ibu. Di imigrasi, oh ini si fulan bawa ini kopernya 2, isinya apa aja nih? Kan demi keamanan mesti melalui imigrasi. Makin sedikit cuman bawa tentengan, sudah lolos, selesai. Jadi artinya apa? Makin berat dosa, makin lama, makin banyak kekayaannya, makin lama hisabnya. Oh si fulan penguasa Kalimantan misalnya ya, dalam hal kekayaan bumi, maka makin berat dihisab. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah hadis, orang-orang fakir lebih dahulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Oh, berarti apa? Nanti ketemu di surga, orang miskin bilang sama orang kaya yang soleh, ya, kok kamu lama? Kenapa? Tadi saya dihisab sama Allah berat. Wah, jadi yang masuk menyusul 500 tahun kemudian orang kaya bukan sembarangan orang kaya. Orang kaya yang betul-betul menghabiskan kekayaannya untuk kebaikan, betul-betul sumber kekayaannya jelas halal, kemudian dipergunakan untuk yang baik. Karena di hadis yang lain, tidak akan bergeser kedua kaki manusia sebelum ditanya 4 perkara. Di antaranya adalah
an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya dari mana ia dapatkan, kemana, untuk apa dia belanjakan. Jadi dua arah ini yang ditanya masalah harta ini. Apa pekerjaanmu? Kok bisa jadi orang kaya, jadi pengusaha? Bagaimana cara engkau mendapatkannya? Kalau dia halal, oh halal, 100% halal. Yang kedua belum aman, engkau sudah habiskan untuk apa? Ya. Oh, untuk menambah kekayaan, pundi-pundi harta, ya, kuruk sana kuruk sini. Makanya manusia tidak akan pernah puas berbicara tentang dunia. Dan berbicara tentang akhirat, kita semestinya orang seperti pian-pian ini luar biasa. Juga gunakanlah prinsip mereka, tidak pernah puas. Tidak merasa, wah pahala ulun sudah banyak nih, Senin Kamis jalan terus, Daud apalagi misalnya, kayaknya udah cukup lah. Jadi kalau kita sholatnya khotam, ya gimana ceritanya sholat khotam ya? Kalau sholat apa nih, ngaji khotam dulu kita ya, khotam sudah habis itu nggak ngaji lagi. Kita diajarin sampai bisa baca Al-Quran oleh guru kita zaman dulu. Setelah khotam sampai anak sudah selesai, bertahun-tahun nggak pernah ngaji lagi ya. Jadi kalau mau sholatnya khotam, zakatnya nggak lagi, puasa nggak lagi, ya tunggu nanti di surga. Di surga udah nggak ibadah lagi, kecuali Allah ilhamkan kepada orang beriman untuk senantiasa berzikir dalam surga. Wa qalu salaman salama. Dalam surah Al-Waqiah itu disebutkan penduduk surga itu antara satu dengan yang lainnya saling menyahut salam salam. Jadi nggak ada lagi apa namanya ngelihat wajah orang bikin kita pusing misalnya, atau lihat waduh ini saya berutang sama beliau, atau dihindari atau menghindar. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang berikutnya adalah Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya. Maka kita menyatakan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan iyyaka di awal, kemudian na'budu di keduanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan komitmen. Ya Allah, aku tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau, tidak menyembah kepada yang lain. Maka pada saat kita sampai di ayat ini di dalam sholat kita, maka disitulah sebenarnya kita ya menyampaikan komitmen janji setia kita di hadapan Allah, tidak percaya kecuali pada Engkau, tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau, tidak memohon pertolongan kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Sehingga kita mensujudkan kening kita setiap hari, muka kita, tubuh yang paling kita jaga, yang paling mulia, tapi kita sujudkan, sujud yang menunjukkan tidak boleh kecuali hanya kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suaminya. Bahkan dalam hadis yang lain, huwa jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surga atau nerakamu. Tapi kan sujud itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Lalu kenapa Rasul mengatakan demikian? Kalau seandainya aku boleh memerintahkan orang untuk bersujud kepada orang lain, ya. Kemudian Rasul mengatakan tidak boleh memang sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama adalah makna ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah kata para ulama sebagai tafsir Ibnu Katsir, tatadammanu bi'ila kulli amrillah, meliputi ya pelaksanaan semua apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Jadi yang disebut dengan hamba Allah, orang beriman, ketika dia melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan menyembah kepada Allah, ya sudah,
dia tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dia tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Sehingga keyakinan itu betul-betul ya, menjadi hal yang sangat kuat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang beriman itu karakter mereka, kata Allah, mereka yang beriman kepada Allah, lalu mereka tidak ragu sama sekali janji Allah. Makanya para sahabat itu, mengapa mereka, ini kita mengambil sisi semangat dalam beribadah tunduk kepada Allah, mengorbankan jiwa, raga, harta benda dan segala yang dicintai oleh manusia. Itu adalah potret kehidupan para sahabat seperti itu. Para sahabat sudah manusia-manusia terbaik yang dijadikan sebagai para sahabat nabinya, contoh untuk kita. Wasabiqunal awwalun, disebutkan Allah dalam surah Taubah 100. At-tauhid yastalzim asy-syirk. Bahwasanya tauhid itu mengharuskan seorang muslim menjauhi segala bentuk syirikan. Termasuk adalah mencintai orang-orang yang kita cintai secara berlebihan sehingga kita jatuh ke dalam gulu fis shalihin, yaitu fanatik kepada orang-orang soleh. Ini sejarah awalnya orang-orang menyembah kuburan itu dimulai dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, itu mungkin sudah pernah jamaah mendapatkan ini ya. Ada 5 orang soleh yang meninggal dan sangat baik dikenang. Kemudian ada syaitan datang, mereka membisiki, akhirnya ya dibuatlah patung-patung untuk mengenang mereka. Lalu saking cintanya akhirnya menjadi mereka menyembahnya. Jamaah Allah muliakan. Maka ibadah itu memiliki syarat tentunya. Bukan sekedar ibadah. Hari ini banyak orang sholat, tapi sholat yang dilakukan tidak menghentikannya dari perbuatan mungkar dan keji. Sholat tapi mencuri misal, sholat tapi masih mengumpat orang lain, mencela, menggibah, memfitnah, atau ibu-ibu masih ngurumpi ngomongin ibu-ibu yang lain. Nah, ini sholat apa yang seperti ini? Padahal sholat yang dikatakan Allah itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti yang salah bukan sholatnya ya. Berarti yang salah dia pertama. Kenapa? Yang pertama mungkin dia tidak mengerti bacaan sholat, katakanlah. Ya. Kemudian juga hal-hal yang lain yang menjadi para pendukungnya. Ya, wah ini sudah ini. Ya, sedikit lagi ya. Jadi yang pertama adalah ikhlas kepada Allah, syarat ibadah. Yang kedua adalah mutaba'ah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kepada siapa kita meneladani aspek ibadah kalau bukan kepada Nabi kita? Sekarang kita mengatakan qala Rasulullah, tapi dijawab dengan balasan si fulan tuh yang bilang, guru. Nah, walaupun bertentangan dengan qaulur Rasul misalkan. Maka pertanyaannya, di mana aspek ibadah yaitu mutaba'ah? Yang selama ini kita mengklaim sangat cinta Nabi, tapi cinta itu tidak hidup dalam praktek keseharian ibadah kita. Maka di sini konsekuensinya adalah ketika mengikuti Nabi dalam aspek ibadah mengharuskan seorang muslim untuk menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan pedoman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kemudian berat, karena itu bagian daripada konsekuensi iman. Jamaah Allah muliakan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kenapa disebutkan kedua? Mengapa na'budu dulu baru kemudian nasta'in? Para ulama mengatakan bahwa dalam beribadah ya kita membutuhkan pertolongan Allah. Maka nasta'in ini merupakan wasilah untuk bisa mewujudkan ibadah. Dengan arti kata, kita tidak bisa mendirikan sholat kecuali dengan kekuatan, izin, rahmat dan taufik dari Allah. Seandainya bukan karena rahmat Allah, mungkin kita tidak akan mampu untuk sholat ya. Ada orang yang dari tempat yang jauh melangkah ke sini, Masya Allah, itu adalah taufik dari Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang kedua,
kandungannya. Kenapa nasta'in? Karena tidak akan berhak, ya, tidak berhak seorang yang ibadah kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah kecuali setelah dia memenuhi hak-hak Allah untuk beribadah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Hari ini negeri kita ditimpa oleh musibah-musibah. Sudahkah kita menyingkirkan segala bentuk kesyirikan yang hari ini luar biasa? Jadi jangan kita berharap pertolongan Allah datang kalau kemudian kesyirikan masih bercokol. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.